Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita selalu memiliki semangat dan kerinduan untuk terus taat di proses menjadi murid-murid Kristus yang memancarkan terang kasih Tuhan di dalam dunia ini. Mari, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi hari ini, kita merenungkan firman Tuhan dan kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan, kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Dan biarlah kami juga memiliki hati yang terus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, berkarya bagi Tuhan, memancarkan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan renungan pagi ini. Amin. Pagi hari ini saya mau mengambil renungan dari Kejadian pasal 50 ayat 19 dan 20. Kejadian pasal 50 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dunia ini seringkali kita menemukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, bahkan kita katakan jahat. Kita pernah mendengar ada penipuan, berkedok hadiah-hadiah yang disampaikan melalui pesan-pesan elektronik. Beberapa orang terkena penipuan tersebut. Sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Kita juga mendengar ada ibu yang mungkin mengantarkan anak yang baru dilahirkan dengan mungkin alasan ekonomi atau alasan kemarahan terhadap sang ayah dari bayi tersebut. Itu perbuatan yang keji. Belum lagi ada peristiwa-peristiwa pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan banyak hal yang menghiasi berita-berita kejahatan di dalam hidup sehari-hari. Alkitab juga mencatat ada banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Seorang kakak yaitu Kain tega membunuh adiknya yaitu Habel hanya karena iri persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Di bagian lain kita menemukan ada sekelompok orang di kota Sodom Gomora yang memaksa Lot untuk menyerahkan tamunya untuk digagahi, walaupun tamunya itu adalah sesama pria. Itu adalah perbuatan yang keji. Dan tidak ketinggalan hari ini sebuah kisah yang berkaitan dengan ayat hari ini, yaitu kakak-kakak Yusuf yang tega menjual Yusuf sebagai budak hanya untuk mengenyahkan diri Yusuf. Semua hal jahat yang dilakukan oleh manusia ini adalah sebuah kenyataan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa telah merusak moral dan hati manusia, sehingga mereka tega melakukan hal-hal yang jahat. Kalau dunia hari ini penuh dengan berita-berita kejahatan, kalau kita mendengar berita-berita kejahatan, maka ingatlah bahwa ini adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa, ketidaktaatan kepada Allah. Lalu sekarang bagaimana? Dalam cerita yang kita baca, Yusuf setelah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, tetap dapat melihat sebuah harapan yang diberikan oleh Tuhan. Di ayat 20 tadi ada perkataan yang baik. Memang kamu, yaitu saudara-saudaranya, telah mereka-rekakan, telah merancangkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merancangkannya atau membuatnya untuk kebaikan. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya sekalipun ada kejahatan, tapi rencana Allah tidak pernah gagal karena adanya kejahatan. Wow, ini sebuah berita anugerah buat kita sekalian. Allah kita bukanlah Allah yang dapat dikacaukan oleh kejahatan, tapi malahan Dia dapat mengubah kerusakan akibat dosa manusia menjadi sebuah kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita merasa hidup kita kacau, hidup kita tidak berarti, hidup kita rusak karena pengaruh dosa kejahatan manusia, maka ketahuilah, tidak ada hal apapun yang Allah tidak sanggup untuk membereskannya. Allah pasti sanggup membereskannya. Dia bisa memulihkan semua kehancuran hidup kita. Ini pegangan dan jaminan kita. Karena berita Injil menegaskan hal tersebut. Manusia memang rusak karena dosa. Manusia menjadi manusia yang hanya memikirkan diri sendiri, memanipulasi orang-orang,
Dan akibatnya banyak kesusahan-kesusahan yang dialami oleh manusia. Ada relasi-relasi yang hancur karena saling egois. Alam makin rusak karena keserakahan manusia. Banyak hati yang terluka karena kemarahan dan kebencian yang dilampiaskan. Tapi Allah tidak pernah gagal. Allah turun sendiri ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Rencana dan maksud kebaikan Allah bagi manusia tidak dapat digagalkan hanya karena ketidaktaatan manusia. Allah ingin manusia memancarkan kemuliaan Allah. Dan ketika manusia tidak taat kepadanya, ketika manusia rusak karena dosa, Yesus Kristus datang untuk memulihkan hidup manusia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita hari ini, datanglah kepada Yesus Kristus. Dia yang akan memberikan kedamaian sesungguhnya bagi setiap hati yang sedang kacau. Dia yang akan memberikan makna hidup yang sesungguhnya bagi mereka yang sedang kehilangan arah. Kristus yang akan memberikan kekuatan penghiburan yang sesungguhnya bagi mereka yang sedang terluka dan berduka. Yesus Kristus akan selalu mendampingi, akan selalu menuntun kita menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Mari kita berpegang kepada Injil Tuhan. Mari berpegang kepada Yesus Kristus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah di dalam setiap kehidupan manusia yang sering kali kami lihat kacau, ada kejahatan-kejahatan, tetapi Allah tidak pernah gagal. Karena itu biarlah kami tetap berpegang kepada Yesus Kristus yang akan mengubah segala kekacauan ini menjadi kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.